Kemudian, mengapa kita harus menikah, gitu ya? Mengapa Islam itu mengatur tentang pernikahan? Jadi ada beberapa alasan yang bisa kita lihat, gitu ya. Tujuan dari pernikahan itu, yang pertama adalah untuk mendapatkan kedamaian. Ya, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 tadi sudah kita simak bersama, akan bahwa pernikahan itu akan menimbulkan ketentraman, gitu. Dan ketentraman itu tidak bisa diperoleh jika kehidupan kita sama seperti yang di barat tadi yang saya ceritakan. Tidak ada rasa saling percaya, tidak ada sikap saling mendukung, ya, karena hidupnya semaunya sendiri. Tapi dengan bingkai pernikahan dalam Islam ada hak dan kewajiban yang diatur, bagaimana hak suami, bagaimana hak istri, kewajiban suami dan istri, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dianjurkan dilakukan, semuanya itu diatur dalam Islam. Dan itu semua adalah untuk menjamin kehidupan yang lebih baik, ya. Sudah diatur saja kadang belum sempurna, gitu ya, apalagi tidak diatur, semuanya akan bebas-bebas saja, gitu. Kemudian yang kedua adalah karena adanya kebutuhan biologis, gitu. Jadi jika sudah pada usia yang sudah siap untuk menikah, gitu ya, itu ada yang namanya kebutuhan biologis atau semacam dorongan ketertarikan terhadap lawan jenis, ya. Ini tidak dinafikan, jadi sudah alamiah, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW juga seorang manusia yang terbaik itu Rasulullah juga menikah, gitu. Bukan seperti rahib-rahib yang kemudian tidak menikah, tapi banyak catatan di belakang yang kita tidak tahu, gitu ya. Kadang ada informasi, gitu ya, berita seorang pendeta menculik jamaahnya, kemudian disekap, ada pedofil terhadap anak kecil dan sebagainya. Nah, ini kan memberikan gambaran kepada kita bahwa segala sesuatu yang dilakukan di luar syariat itu ujungnya pasti adalah ketidakbaikan, gitu. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah untuk kesinambungan, ya. Jadi menikah itu adalah sunatullah, itu sudah sunatullah, untuk melanjutkan kehidupan, untuk melanjutkan keturunan. Dengan siapa kita menikah, ini anaknya siapa, gitu, ini keturunannya siapa, ya, dengan menikah, gitu, ya. Jadi tidak seperti zaman jahiliyah dulu, ya, sebelum Islam datang itu ada yang namanya model pernikahan. Jadi seorang wanita dia menyediakan diri untuk didatangi banyak laki-laki, siapa saja, gitu. Kemudian dia hamil, ya. Jadi semua laki-laki yang pernah dengan dia, gitu ya, itu dikumpulkan. Dan wanita itu mengatakan bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anaknya laki-laki itu. Nah, kemudian laki-laki itu tidak boleh menolak dan terjadilah pernikahan. Nah, kondisi seperti ini pernah terjadi pada zaman dulu, gitu ya. Jadi kalau di zaman sekarang ada orang yang seperti itu, gitu ya, tidak menghargai institusi pernikahan, maka ya kembali ke zaman jahiliyah, gitu, ya. Bayangkan coba, ya, kehinaan seperti apa yang kemudian dilakukan oleh seorang manusia yang menikah dengan cara seperti itu. Itu pernah terjadi. Kemudian kisah umatnya Nabi Lut, gitu ya, yang saling menyukai sesama jenis. Kemudian adanya penduduk Sodom, ya. Ini sehingga alasan menikah adalah untuk kesinambungan. Dan yang keempat adalah untuk penyelamatan, gitu ya, misi penyelamatan. Karena menikah itu kan tadi adalah tujuannya sangat mulia, gitu ya, dan berzina itu adalah hina. Sehingga dengan menikah maka kita bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehidupan yang lebih baik.